Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada semua partisipan, semua hadirin yang kami hormati, Dr. Ami Fidiani, spesialis penyakit dalam, Nasim. Kemudian yang kami hormati juga teman-teman KKN 62 Unair, kelompok 246, dan semua hadirin yang pada siang hari ini. Pada siang hari ini, izinkan saya perkenalkan saya Roy Bagus Kurniawan, mahasiswa FK UNER, untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini untuk 1 jam ke depan dengan narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Ami Fidiani, spesialis penyakit dalam dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNER. Sebelum kami mulai acaranya pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib acara terlebih dahulu. Mohon sebentar ya. Saya coba untuk share screen. Mohon maaf ada gangguan teknik sedikit. Ya baik, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib dari webinar pada siang hari ini. Yang pertama adalah pastikan perangkat komputer laptop Anda sudah tersambung dengan internet, kemudian aplikasi dalam acara ini menggunakan Zoom, kemudian akses masuk bagi peserta dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Lalu rename nama akun Anda dengan format nama dan domisili, tapi sebenarnya ini tidak perlu. Kemudian peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Peserta juga tidak diperkenankan menuliskan kehadiran melalui kotak chat karena dapat mengganggu peserta yang lain. Kemudian ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom atau mungkin fitur raise hand, dan kemudian moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar ini, dan bagi yang mengajukan sertifikat akan kami kirim paling lambat H+7 pelaksanaan webinar melalui email. Baik, setelah itu izinkan saya membacakan terlebih dahulu untuk CV daripada narasumber kita pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan siang hari ini diskusi kita akan bersama dengan Dr. Ami Fidiani, spesialis penyakit dalam. Beliau lahir di Pasuruan. Saat ini beliau menjadi staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Gastroenterohepatologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Adapun pendidikan beliau, lulus dokter FK UNER pada tahun 2005, kemudian lulus dokter spesialis penyakit dalam FK UNER tahun 2013. Pendidikan tambahan beliau yakni pelatih hepatitis B dan C di Jakarta pada 2014, kemudian pelatihan penata laksanaan hepatitis bagi petugas pelaksana PNPK hepatitis pada 2014,
kemudian fellowship in observational in gastroenterology di University of Santo Tomas, Filipina, kemudian training program of Asian Young Endoscopist Award di Kosin University, Korea Gospel Hospital, Busan, Korea Selatan, kemudian training program of IMCASID, Seoul National University Hospital, South Korea, dan training program at National Taiwan University Hospital Yunlin Burns 2019. Ataupun beliau saat ini tergabung di organisasi Ikatan Dokter Indonesia, PAPDI, dan anggota gabungan PGI, PEGI, PPHI. Baik dokter, apakah mungkin materinya bisa disampaikan? Ya, yuk mulai yuk. Monggo dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang adik-adik dan teman-teman sekalian. Siang ini ya kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang lagi hit sekarang ini, yaitu tentang bagaimana hidup sehat di era new normal ini. Dan ini pasti ada berhubungan sekali dengan coronavirus. Slide. Waduh. Ya, jadi COVID-19 atau coronavirus disease 2019 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 ini adalah golongan dari virus corona. Nenek moyangnya dulu contohnya adalah seperti yang corona yang penyakit MERS itu adalah coronavirus. Jadi sebelumnya SARS-CoV-2 ini belum pernah diidentifikasi pada manusia. Jadi pertama kali ditemukan itu dilaporkan di Cina, di Wuhan, yaitu pada bulan Desember 2019. Ya, jadi tanggal 31 Desember 2019 Cina mengabarkan bahwa ditemukan virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Karena itu penyakitnya disebut coronavirus disease 2019, dikenal dengan COVID-19. Nah, sebenarnya coronavirus ini atau COVID-19 ini apa saja sih menyebabkan penyakit yang bagaimana saja gejalanya. Jadi gejalanya itu juga macam-macam. 80% memang pada umumnya adalah ringan. Ya, 80% umumnya gejala ringan dan sedang. 15% dia gejala berat dan 5% membutuhkan perawatan di ICU atau pada kondisi kritis. Nah, biasanya yang kasus-kasus berat ini dan kematian itu meningkat pada orang yang ada kondisi penyerta atau yang dikatakan yang ada komorbid, ya seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit paru kronis, hipertensi, terus kanker dan usia lanjut di atas 60 tahun. Gejalanya ya kalau yang ringan mungkin seperti flu biasa, ada demam, batuk, nyeri tenggorokan. Kalau sudah parah akan menjadi sesak. Ya, slide. Ya, terus tekan aja. Ya, jadi ini gejalanya ya, dia ada demam. Nah, jika orang dikatakan demam jika suhunya di atas 37,2, itu baru dikatakan demam. Terus ada biasanya pasiennya bisa juga sakit kepala, terus batuk-batuk terus, batuk kering, dan kalau sudah parah dia akan mempunyai gejala sulit bernafas. Slide. Ya, terus saja. Ya, jadi memang gejalanya itu bisa demam ya, atau seperti infeksi saluran pernafasan akut, mulai dari ringan sampai berat. Nah, orang-orang tua dan orang-orang yang imunitasnya rendah atau imunokompromis itu lebih rentan terkena infeksi. Nah, penularannya adalah bagaimana? Penularan yang masih WHO sampai saat ini pun menyatakan ini adalah droplet infeksi ya. Jadi droplet itu kalau mungkin seseorang yang mempunyai infeksi virus corona, kemudian dia batuk, bersin atau bicara, dia mengeluarkan droplet, nah itu bisa menularkan kepada orang lain. Karena itu kenapa kau harus memakai masker dan harus menjaga jarak ya. Nah, bagaimana dengan transmisi melalui udara atau airborne? Ya sampai saat ini WHO pun masih ragu menetapkan ini sebagai airborne. Tetapi WHO menyatakan ya airborne mungkin terjadi pada saat kondisi jika
dilakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, seperti kalau nebulisasi, seperti kalau mungkin orang asma di nebul. Nah, itu resiko menimbulkan aerosol. Atau juga transmisi melalui udara atau airborne ini meningkat pada tempat-tempat yang ventilasinya kurang, seperti di bioskop, di restoran, ya, di gedung-gedung kantor yang ventilasinya kurang dan berkerumun banyak orang. Itu resiko airborne-nya meningkat. Ya, jadi memang saat ini masih WHO menyatakannya adalah droplet infeksi, tapi bisa mungkin terjadi airborne jika terutama pada tindakan medis yang menghasilkan aerosol dan pada tempat-tempat yang ventilasinya kurang. Nah, masa inkubasinya berapa lama? Rata-rata 5 sampai 6 hari. Ya, dan dia dapat mencapai 14 hari. Slide. Nah, bagaimana menegakkan diagnosis daripada virus corona ini? Diagnosis pastinya adalah dengan pemeriksaan PCR ya. Jadi dengan ya, ini yang dikenal dengan swab ya, jadi swab nasofaring dan atau orofaring. Itu adalah diagnosis pasti daripada virus corona. Nah, sekarang juga kita karena juga ada rapid test. Nah, rapid test itu apa? Rapid test itu untuk menentukan antibodi terhadap corona. Tetapi rapid test ini terkadang bisa juga terjadi reaksi silang dengan virus corona yang lain. Virus corona kan banyak. Jadi dia kadang tidak spesifik terhadap COVID-19. Bisa juga corona yang lain karena bisa terjadi reaksi silang. Jadi bisa jadi dia positif tapi belum tentu positif. Ya. Jadi kita tidak bisa menegakkan diagnosis hanya dengan swab dengan rapid tidak bisa, harus dipastikan dengan swab. Antibodi sendiri nanti kalau yang dideteksi di rapid test itu ada IgM, ada IgG. Kalau IgM seperti kita ketahui dia adalah menunjukkan infeksi yang akut. Ya, jadi IgM ini kalau pada COVID terbentuknya biasanya hari keempat sampai hari biasanya hari keempat sampai hari kelima sampai hari ketujuh, 4 sampai hari ketujuh terbentuklah IgM ini. Ya, biasanya dia hilang dalam waktu 1 bulan. Kalau IgG ini adalah infeksi lama. Ya, dia biasanya terbentuk pada hari ke-7 dan hilang dalam waktu yang lama. Ya, karena itu rapid itu tidak bisa kita gunakan untuk mendiagnosis corona. Ya mungkin sekarang hanya untuk screening ya untuk rapid, tapi harus kita pastikan dengan pemeriksaan PCR atau swab tadi itu. Nah, bagaimana dengan pengobatan daripada coronavirus ini, COVID-19 ini? Kita ketahui belum ada vaksin dan obat yang spesifik. Memang ada beberapa kita berikan antivirus, tapi itu pun tidak spesifik. Nah, pengobatannya sebagian besar hanya simptomatis dan suportif. Ya, misal demam, kita kasih obat demam. Ya. Dan vaksin pun masih dalam tahap pengembangan. Karena itu perlunya dilakukan pencegahan mulai dari masyarakat. Slide. Ya, seperti ini kita lihat ya, jadi virus corona ini, COVID-19 ini sudah menyebar di Indonesia hampir di seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 ini sebagai pandemi. Slide. Ya, slide. Ya, ini kemarin data tanggal 18 Juli ya, jadi Indonesia ini sudah 84.000 ya, 84.000 ini sudah hampir melebihi, sekarang sudah melebihi yang di asalnya sana, ada di Wuhan ya. Dan 5 provinsi dengan angka tertinggi yaitu Jawa Timur, Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Slide. Nah, karena itulah, jadi karena vaksin juga belum ditemukan, pengobatan juga masih suportif, sedangkan kehidupan ini harus berjalan terus ya, life must go on ya. Jadi karena itu pemerintah membuat adanya new normal ya. Jadi new normal itu aktivitas kita seperti kata WHO, kita mungkin belum bisa kembali ke old normal, kita harus hidup dalam new normal. Jadi kita harus bisa berdampingan dengan corona itu, yaitu caranya kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, karena vaksin belum tahu kapan ditemukan. Dan obat pun juga belum jelas karena dan virus ini belum hilang ya. Kemungkinan juga tidak akan hilang karena itu life must go on. Karena itu kita tetap melakukan aktivitas tetapi dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Ya, slide.
Nah, jadi sekarang ini kita berada pada era new normal ya, di mana kita tetap melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Slide. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan di era new normal ini ya, di era pandemi ini? Ya kita batasi keluar rumah. Kalau memang perlu sekali ya, kalau perlu sekali jangan lupa kita memakai perlindungan diri, yaitu pakai masker ya. Pakai masker kalau bukan non medis, boleh pakai masker kain. Masker kain yang dianjurkan WHO adalah yang 3 lapis ya. Sekarang saya lihat juga masker-masker kain sudah banyak yang 3 layer, jadi dia diberi tisu, diberi plastik seperti itu. Kalau untuk tenaga medis, memakai masker bedah atau N95. Terus kita harus sering cuci tangan, ya, cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada air, ya kita pakai hand sanitizer. Karena takutnya nanti kita habis pegang-pegang terus memegang daerah muka atau daerah mulut atau hidung, takutnya adalah akan tertular. Ya. Terus kita juga harus jaga jarak ini minimal 1 meter. Ya karena tadi seperti kita ketahui penularannya lewat droplet. Ya, hindari juga kerumunan. Dan kalau ada gejala, periksakan diri. Slide. Ya, slide. Nah, selain kita menjaga penularan itu, kita harus juga meningkatkan imunitas fisik diri kita. Dengan cara apa? Makan yang bergizi. Ya. Terus minum yang cukup. Terus olahraga kurang lebih 30 menit per hari. Ya, berjemur. Nah, berjemur ini apa gunanya? Berjemur ini kita tahu bahwa sinar matahari mengandung sinar ultraviolet. Dan ada jam-jam yang ditentukan ya. Yang aman itu adalah pagi jam 7 sampai sebelum jam 10. Ya, itu tidak berbahaya, tidak menyebabkan kanker. Atau sore jam 4 sampai jam 5. Apa sih gunanya sebetulnya berjemur ini? Karena dengan berjemur ini akan mempengaruhi sintesis atau pembuatan vitamin D di dalam tubuh kita. Ya, di mana vitamin D ini berguna untuk meningkatkan imunitas. Dan juga yang penting adalah kita harus istirahat yang cukup, ya. Right? Nah, terus juga selain imunitas fisik juga imunitas jiwa. Ya, karena kalau kita susah, kita stres, itu akan menurunkan imunitas kita, ya. Jadi kita harus enjoy, harus selalu berpikiran positif, ya, dan jangan lupa beribadah. Dan beribadah ini sebaiknya adalah di rumah. Ya, slide. Nah, jadi ini kalau yang perlu kita sampaikan kepada warga, yaitu tentang karena juga banyak orang yang belum banyak tahu tentang COVID ini. Ya, ini seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi COVID itu adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Ya, sebenarnya coronavirus itu sudah ada lama, coronavirus itu. Cuma yang jenis baru ini namanya SARS-CoV-2. Penyakitnya namanya COVID-19. Jadi gejalanya ya, jadi demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan. Kalau sudah parah, ini bisa sesak nafas. Tapi kita ketahui gejala corona ini, COVID-19 ini adalah penyakit dengan 1000 wajah. Kadang pasien tidak datang dengan gejala pernafasan, karena kita ketahui virus COVID ini akan berikatan dengan reseptor S2 di tubuh kita untuk untuk masuk ke dalam sel. Dan reseptor S2 itu tidak didapatkan hanya di saluran nafas, tapi juga ada didapatkan di saluran pencernaan, di jantung, dan lain-lain. Karena itu bisa jadi pasiennya datang dengan diare atau dengan gejala dispepsia, mual dan muntah seperti itu, atau seperti serangan jantung. Ya. Nah, itu cara penularannya tadi droplet, ya, dari batuk atau bersin. Karena itu harus pakai masker dan jaga jarak. Terus juga bisa dengan kontak seperti bersalaman. Karena kita tidak tahu orang itu harus pegang apa. Karena itu sebaiknya kita tidak usah bersalaman. Dan jangan sering menyentuh benda-benda yang sering juga dipegang oleh orang lain. Kalau memang harus menyentuh benda atau apa, cucilah tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun,
atau dengan hand sanitizer. Right? Ya, jadi pencegahannya itu kita mulai dari diri kita ya. Jadi paling kebiasaan yaitu kita harus membiasakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan dengan sabun atau air atau dengan hand sanitizer. Hindari sering menyentuh daerah muka, mata, hidung, wajah. Terus kita hindari interaksi fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit. Terus kalau batuk atau bersin, kalau bisa ditutup ya pakai apa nih? Pakai tangan ya supaya tidak menyebar dropletnya. Terus yang harus kita lakukan adalah meningkatkan imunitas diri kita. Makan gizi seimbang, olahraga, berjemur seperti yang saya jelaskan tadi, dan istirahat yang cukup. Slide. Jadi sama dengannya tadi ya, memakai masker, tidak usah sering keluar rumah, tidak bersentuhan tangan. Terus kalau kita habis berpergian, Dek, segera kita mandi ya, kita ganti baju yang kita pakai itu, dan sepatu harus dicopot di luar ya. Terus kita bersihkan atau desinfektan semua benda-benda yang kita bawa dari luar. Jadi kita siapkan tempat di depan rumah ya. Bisa dibersihkan pakai alkohol atau pakai membuat desinfektan sendiri. Bisa dari pemutih pakaian atau apa itu pel itu seperti Gipol ya, atau dari Baiklin ya. Bisa suplemen vitamin jika diperlukan ya, yaitu vitamin D, vitamin C. Tapi kita harus ketahui vitamin C ini tidak boleh terlalu sering ataupun tiap hari. Karena vitamin C yang terlalu sering, hati-hati bisa terjadi batu ginjal. Ya. Terus kalau memang ada penyakit lain seperti hipertensi, diabetes atau asma harus dikendalikan. Ya, slide. Nah, jadi yang termasuk kelompok risiko tinggi itu siapa saja, yaitu orang tua, terus ibu hamil menyusui, ataupun juga usia produktif kalau dia ada komorbid. Ya, apa yang harus dilakukan lansia ya tetap tinggal di rumah. Lakukan kegiatan rutin seperti berjemur, ya istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, seimbang, vitamin, tetap jaga jarak ya minimal 1 meter. Terus sekarang kita hindari untuk bersalaman. Sering cuci tangan pakai air atau hand sanitizer. Dan sebaiknya jauhi orang sakitnya, tidak usah kita menjenguk orang sakit, terutama untuk yang orang dengan risiko tinggi. Begitu juga dengan ibu hamil, harus tetap memeriksakan kehamilannya. Ya, jika ada tanda bayi pada kehamilan, segera ke rumah sakit. Slide. Nah, ini kalau ibu menyusui ya, jadi ibu menyusui sebelum menyusui, menyentuh bayi, cucilah tangan ya. Terus gunakan masker saat menyusui. Pompa ASI yang habis digunakan segera dicuci ya. Memang sebaiknya memerasi karena tidak kontak langsung. Terus bagaimana dengan anak-anak di rumah? Sebaiknya tetap di rumah saja, tidak usah terlalu sering keluar-keluar. Anak-anak diajari tentang BHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, tidak menyentuh daerah wajah, muka, hidung, ya, karena dapat menjadi pintu masuknya virus. Ya, slide. Nah, orang-orang mungkin dalam kasus ringan, ya, dulu atau EDP atau PDP itu istilah lama ya, sekarang istilah baru kita suspek COVID itu ya, pasien dengan suspek COVID itu kalau dia ringan itu bisa isolasi di rumah, ya. Kalau namanya isolasi tetap di rumah, tidak boleh keluar-keluar. Ya, slide. Ya, jadi ini anjurannya WHO ya. Kita hindari 3 tempat ya yang bisa, yaitu tempat yang padat, terus yang kontak dekat, ya atau dengan ventilasi yang buruk. Karena tempat-tempat seperti ini, apalagi dengan ventilasi buruk, resiko terjadinya transmisi lewat udara. Ya, jadi sering-sering mencuci tangan, terus tidak usah memberi salaman ya, tapi dengan melambai atau mungkin memberikan hormat. Ya, terus sebaiknya lebih banyak tinggal di rumah. Ya, harus dihindari menyentuh daerah mulut, mata atau hidung, terus pergi-pergi ke tempat-tempat yang tidak perlu ya.
terus dan pergi ke tempat yang padat sebaiknya dihindari. Ya, slide. Nah, ada saatnya gimana kita harus tetap bekerja, tetapi kita kan nggak mungkin, mungkin kita tetap bekerja, tapi bagaimana caranya agar kita terhindar dari COVID-19? Slide. Nah, ini kalau perjalanan dari dan ke tempat kerja, ya kita harus pastikan kita kondisi sehat. Kalau ada sakit pilek, demam, tinggal di rumah dulu. Nah, sebaiknya kita juga menggunakan pakaian yang tangan panjang, ya, karena pakaian tangan panjang ini juga melindungi. Gunakan masker, ya. Masker ini harus menutup hidung dan mulut. Sebaiknya tidak menggunakan transportasi umum. Tapi jika terpaksa menggunakan transportasi umum, ya harus jaga jarak, ya. Dan gunakan masker tetap. Ya kalau bisa kita juga pakai face shield atau kacamata Google karena untuk melindungi mata. Karena ada pelaporan bisa menular lewat mata. Kalau memang naik motor pakai helm sendiri, jangan tukar-tukar. Kalau bisa memang kita harus transaksinya non tunai, pakai kartu atau mungkin sekarang ada OVO, ada GoPay. Tapi kalau ternyata terpaksa kita harus memegang uang, jangan lupa harus memegang uang kita cuci tangan. Ya, dan jangan sering menyentuh-menyentuh daerah wajah. Right? Nah, atau di tempat kerja ya. Jadi ketat saat di tempat kerja kita harus memakai masker. Masker dan kalau bisa ada face shield dan Google. Dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Dan sering-seringlah mencuci tangan. Nah, kalau bisa kita jangan makan bersama ya, apalagi kalau yang ventilasinya kurang. Karena kalau kita makan, kita pasti membuka masker dan itu resiko akan menularkan. Kalau makan gantian ya. Ya, slide. Ya, ini di tempat kerja tadi ya, saat tiba cuci tangan ya. Terus kalau buka pintu atau lift jangan pakai tangan, pakai siku ya, atau pakai bolpen atau pakai alat. Ya, terus jangan berkerumun, di lift pun kita harus menjaga jarak. Ya, nah untuk sementara tidak usah menggunakan absen fingerprint. Kalau terpaksa pakai, jangan lupa setelah fingerprint cuci tangan. Terus sering-sering membersihkan meja kita, komputer, laptop ya. Terus jangan sering menyentuh alat-alat yang sering dipakai bersama. Sebaiknya ya memang sebaiknya kalau bisa kalau ada jendela kita sering buka jendela ya biar sirkulasi berjalan baik. Jangan sering juga dan juga sebaiknya hindari jabat tangan. Ya, slide. Nah, kita tahu ini gambarnya. Jadi kalau tanpa masker itu resiko menularkan, saling menularkan ya. Tapi kalau hanya satu yang pakai masker masih bisa ya satunya dropletnya keluar. Ya. Nah, sedangkan kalau dua-duanya, nah bisa tertahan akan mengurangi resiko penularan. Ya, slide. Nah, ini pakai masker juga harus benar ya. Jadi jangan seperti ya, ini kalau kita pakai maskernya harus menutup hidung dan mulut. Nah, sedangkan lehernya ada area yang terbuka. Karena sering kita mungkin makan atau masker ini kita turunkan. Nah, pada akhirnya mengenai leher yang ini mungkin sudah terekspos. Akhirnya ketika pakai lagi lah bisa jadi di leher ini ada virus atau bakteri kita tidak tahu. Jadi sebaiknya kalau makan ya dicopot saja maskernya ya. Ya, slide. Ya, ini jadi pakai masker harus juga benar ya. Sebelum pakai cuci tangan, terus pakai masker ini menutupi dagu, mulut dan hidung. Hindari mencegah bagian masker ya. Jadi bagian kalau kita pakai ini contohnya masker bedah. Jadi bagian yang putih itu yang bagian dalamnya, yang berwarna di luar. Dan jangan sering menyentuh yang bagian yang luar, karena bisa jadi mungkin ada virus yang menempel di situ. Kalau sudah mulai lembab atau kotor diganti. Kalau masker kain bisa dicuci ya. Dicuci. Kan dicuci pakai sabun saja cukup karena sabun itu sudah mati virus itu. Nah, kalau membuka masker kita harus benar jangan megang yang di daerah depan. Bukalah dari talinya masker ya. Ya, slide. Nah, apa yang di era ini kita juga harus memperhatikan kalau kita habis berpergian. Sepatu lepas sebelum masuk rumah ya, karena kita tidak tahu kita nginjak apa. Lebih enak kalau saya sekarang saya pakai sepatu dari karet, jadi setiap hari saya cuci sepatu saya. Ya,
Terus barang-barang dari luar kamu siapkan tempat di depan rumah, seperti dompet, tas, taruhlah di tempat itu. Kalau bisa kita desinfektan dulu. Baju langsung dicopot ya, rendam pakai sabun itu sudah cukup dan mandi. Barulah kita menyapa keluarga kita. Ya, slide. Nah, jadi ini kalau pakai masker ya jadi harus menutup hidung, mulut dan dagu ya. Kalau bisa pakailah Google atau face shield ya karena bisa lebih melindungi. Ya. Jadi kalau kita dengan memakai masker yang benar, menutup mulut dan hidung itu akan menurunkan resiko tertular dan resiko untuk menularkan COVID. Ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas materinya yang sungguh sangat berguna bagi kami semua. Setelah ini mungkin nanti akan ada tanya jawab begitu dokter, akan kami buka baik yang secara langsung atau mungkin nanti ada yang via chat begitu. Pripun nggih dok? Bisa nggih? Ya terserah kalau ada yang mau ngomong enggak apa-apa ya. Baik, untuk semua peserta mungkin ada yang ingin pertanyaan yang disampaikan secara langsung, silahkan dengan meng-unmute kemudian disampaikan begitu saja. Atau jika mungkin berhalangan bisa ditulis di kolom chat, kemudian akan kami bacakan pertanyaannya. Saya bagaimana? Monggo jika mau ada pertanyaan. Oh, ini. Ini ada yang tanya, Siti Khotijah. Iya, dok. Baik, Ibu atau Mbak Siti Khotijah. Ibu Siti ini. Kamu namamu Roy bagus ya, Bapak Roy ini ya. Ini Bapak Roy. Ini masih mahasiswa dokter saya. oh, Bapak berarti sebagai ibu kamu, ha? Kamu semester berapa kamu? Saya semester 6, dokter. Oh, semester 6. Yes, Bapak Roy berarti ini ya. Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan dari ini Ibu Siti. Saya izin bacakan ya, dok. Untuk dari Mbak atau Bu Siti Khotijah. Selamat siang dokter, saya mau bertanya dok, untuk olahraga seperti bersepeda sebaiknya memakai masker atau tidak ya dok? Ya sebetulnya memakai masker tidak menurunkan saturasi oksigen kita kan sebetulnya. Nah cuman memang yang kalau bersepeda itu sebaiknya jangan bareng-bareng. Ya, sebaiknya jangan bareng-bareng, ya jangan terlalu lama. Kalau walaupun sebenarnya masker tidak menurunkan oksigen kita, cuman kalau kita terlalu capek mungkin juga pakai masker rasanya rasanya sesak, memang tidak enak. Apalagi kalau sambil aktivitas olahraga. Sebaiknya cari olahraga yang di rumah-rumah saja yang lebih aman. Ya. Kalau hanya hanya sepeda biasa tidak terlalu jauh, pakai masker tidak apa-apa. Sebetulnya tidak apa-apa karena pakai masker tidak menurunkan saturasi oksigen. Tapi kalau kita sudah berolahraga kan juga kadang itu nadi cepat, terus keringatan, jadi semakin sesak. Ya, jadi kalau olahraga amannya tidak usah sepedaan lah. Apalagi goes-goes rame sekarang sering banyak tuh orang-orang rame-rame. Ya, terus gitu rame-rame yang membuat itu sebetulnya yang menularkan bukan karena sepedaannya, habis sepedaan goes itu makan bersama, cepat masker. Ya, itu yang membuat itu ya. Oh, baik, dok. Kemudian apa mungkin ada pertanyaan lain dari peserta lain? Ini sebenarnya Bu Retno. Oh iya. Ini. Ada 9 bulan, ada balita 9 bulan ter-COVID padahal ibunya negatif. Ya, nah mungkin bukan dari ibunya. Ya, mungkin bukan dari ibunya. Nah, balita ini biasanya kan juga
mungkin dia siapa yang merawat orang ini, di rumahnya ada siapa saja. Dulu pernah ada kejadian, ternyata habis ada acara di rumahnya balita ini selamatan atau gimana, ternyata dia tertular dari yang mengunjungi. Karena itu kalau sebelum pegang bayi, jangan lupa cuci tangan. Ya, yes, kalau bisa jangan didekatkan banyak orang. Kalau ada acara-acara nggak usah diajak bayi ini. Ya mungkin dia bukan dari ibunya, mungkin dari yang lain. Baik, Dok. Kemudian apa mungkin ada pertanyaan yang lain? Sebenarnya di sini kami ada banyak pertanyaan, Dok, dari chat ini. Ada 5 orang. Boleh saya bacakan, ya? Ini ada yang pertama ini, ada pertanyaan begini, Dok. Apabila pasien COVID-19 dinyatakan telah sembuh, serta gejala telah hilang, apakah pasien dinyatakan telah sembuh? Gimana ya? Indikasi pasien telah sembuh itu apa? Mungkin maksudnya kapan boleh sudah tidak isolasi lagi, ya. Oh, okay. Ya, kapan sembuh sudah kembali ke masyarakat, tidak isolasi lagi. Apa dikatakan sembuh? Kalau dulu memang kriteria WHO lama harus swab 2 kali negatif. Sekarang tidak, sekarang ada WHO dan Kemenkes juga menyadu dari WHO ya aturannya. Kita pastikan orang yang COVID yang kita nyatakan sudah memang swab positif, kita namakan terkonfirm COVID, pasien dalam konfirmasi. Nah, pasien konfirmasi COVID itu ada 2. Dia dengan gejala atau tanpa gejala. Kalau dia tanpa gejala, dia harus isolasi 10 hari sejak swab positif. Setelah itu tidak perlu cari periksa swab lagi, dia bebas. Lalu kalau gimana setelah 10 hari itu swab masih positif, kalau sudah selesai 10 hari, insya Allah sudah aman kalau tidak ada gejala. Karena swab ini bisa saja positif terus, tapi hanya partikel virus-virus yang tidak aktif. Ya, ini sudah diteliti oleh WHO seperti itu. Nah, jika pasien COVID konfirmasi memang swab positif yang ada gejala, ya kita isolasi 10 hari, ya 10 hari. Kalau dia 3 hari tidak ada gejala lagi selama 10 hari itu, boleh pulang tanpa swab ulangan. Itu untuk yang gejala ringan atau sedang. Kalau gejala berat, disarankan oleh WHO sebaiknya cek 1 kali lagi. Ya, andaikan tidak ada, bisa cek 1 kali lagi, tidak apa-apa. 10 hari, asal dia 3 hari tanpa gejala, sudah bisa isolasinya selesai. Ya kalau mau itu ya maksimal 14 hari lah, apa. Sudah tidak ada gejala, selesai. Jadi yang terbaru sekarang tidak perlu ada swab ulangan. Karena kalau dia sudah tidak ada gejala, sudah dikatakan dia aman. Oke, begitu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak Nur Halimah. Terima kasih atas ilmunya, Dok. Sebelumnya saya mau bertanya, untuk pengobatan pasien konfirm COVID-19, apa hanya diobati simptomnya saja, Dok? Lalu, jika simptomnya tersebut setelah diobati masih belum sembuh, alternatif lain untuk menyembuhkan pasien tersebut apa, Dok? Terima kasih. Ya, sebenarnya prinsipnya virus itu kan self-limiting disease, ya. Jadi adalah pertahanan tubuh kita. Jadi tidak hanya sekedar simptomatis di sini mungkin panas, lebih panas. Tapi kalau ada inflamasi, kita juga berikan antiinflamasi, ya. Antiinflamasi seperti apa? Mungkin yang ada yang kita ketahui kalau pada saat ada infeksi virus, tubuh kita berusaha melawan, mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti interleukin 6. Maka ada obat-obat untuk meredakan inflamasi ini, namanya Actemra itu mereknya, yaitu anti-interleukin 6. Itu menurunkan inflamasi. Atau sekarang juga lagi itu WHO juga ACC dengan dexamethasone, ya. Tapi hati-hati ya, dexamethasone ini juga banyak obat dewa yang dengan banyak efek samping. Begitu juga pemberian obat malaria kloroquine. Kloroquine tujuannya untuk apa? Yang menghentikan inflamasi ini, karena yang menyebabkan kerusakan jaringan inflamasinya yang melawan virus ini. Obat antivirus apa diberikan? Kita berikan. Ya, walaupun tidak spesifik, ada kita coba obat-obat antivirus. Jadi yang terutama adalah daya tahan tubuh kita yang melawan virus ini. Ya, jadi karena itulah kita berikan antiinflamasi untuk mengurangi namanya sitokin storm, dan juga kita berikan vitamin-vitamin yang meningkatkan imun tubuh untuk melawan, ya. Contohnya vitamin C, vitamin D. Bahkan sekarang juga yang sedang juga adalah pemberian probiotik, ya. Karena probiotik ini nanti bisa meningkatkan ketahanan mukosa kita. Ya, jadi jadi setelah obat, jadi
kita mengatakan virus itu mati. Jadi kalau kita sudah tidak ada gejala, 10 hari itu tidak ada gejala, 3 hari tidak ada gejala, setelah 10 hari itu sudah insya Allah tidak aktif lagi virus itu. Ya cuman memang ilmu corona berkembang terus ya, nanti berubah lagi. Ya. Oke. Baik, terima kasih dokter atas ilmunya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi ya, Dok. Ya. Nah, dari ini sebenarnya teman SMA saya, Dok, Dea Ayu Dewan. Teman SMA. Kamu SMA mana kamu, Dek? SMA 1 Ponorogo, dokter. Oh, dari Ponorogo. Kamu memang Ponorogo. Terus kamu kuliah di sini? Iya. Berarti kamu makan sate Ponorogo ini ya? Sebenarnya saya baru tahu kalau sate Ponorogo terkenal itu ya pas kuliah ini, Dok, karena menurut saya dulu biasa gitu. Ponorogo udah biasa ya. Beda di sini dia. Sate macam-macam, Dek. Sate apa? Ada sate Madura, ada sate kambing macam-macam, ada sate Arab macam-macam. Ya, ini tanya vitamin C ya. Ya. Jadi vitamin C sebetulnya vitamin C itu sebetulnya dosis harian kita mungkin sekitar 200 mg. Tapi itu pun juga kalau menurut saya jangan terlalu sering ya. Kalau kita sudah dari makanan kita sudah bergizi, insya Allah sudah cukup itu vitamin C. Yang aman ya diminum. Kalau saya minumnya biasanya seminggu sekali, atau kalau ingat saja saya minum vitamin C. Tidak apa-apa seminggu sekali, kalau perlu itu seminggu sekali, atau mungkin 3 hari sekali, tidak apa-apa vitamin C. Karena ada juga yang dosis tinggi yang dijual, ada 1.000 mili kan yang dijual itu kan. Kalau insya Allah kita dalam kondisi sehat, tidak usah terlalu banyak minum vitamin C. Alternatif lain bisa juga dari itu vitamin D ya, vitamin D. Ada yang suplemen ada vitamin D. Kalau mau yang alami ya kita matahari itu, sinar matahari akan meningkatkan sintesis vitamin D di tubuh kita. Ya. Terus ada juga sekarang yang banyak tuh madu juga bisa, terus probiotik, ya itu. Yang aman pokoknya vitamin C jangan tiap hari lah. Kamu udah pernah itu kan masuk biokim, sudah belajar biokim kan kamu ya? Sudah, dokter. Saya dulu dapat pelajaran itu dari biokim yang mengajarkan vitamin C itu bisa mengendap di gizi itu dari biokim. Biokim maka dulu saya belajar dulu. Ya itu aja ya. Sama jangan lupa banyak minum ya. Oh, nggih, dokter. Ini ada pertanyaan lewat Japri pripun nggih, Dok? Dari kamu ta? Ya. Oh, ini yang di sini dulu saja gitu. Yang dari ya, Nur Halimah tanya ini, Bu, Pak. Izin bertanya lagi, Dok. Sebenarnya ini pertanyaan dari teman saya atas nama Wanda Rizky. Beliau bertanya mengapa ada pasien confirm COVID-19 tanpa gejala, dokter. Mohon penjelasannya, Dok. Tanpa gejala berarti orangnya kuat. Ya, orangnya kuat. Sebenarnya kalau imunitas kita kuat, insya Allah virus itu tidak akan kena. Ya penyakit apapun kalau imunitas kita kuat, kan infeksi itu ditentukan oleh 3. Tergantung hostnya, orangnya itu, vektornya, virusnya, dan environment. Nah, tentu juga tergantung dari strain virusnya. Kalau yang ganas, wah cepat sekali. Ya, karena tuh sekarang nggak semuanya pasien yang jelek itu dengan komorbid. Pasien-pasien yang muda tanpa ada penyakit pun banyak yang berat dan ada beberapa yang meninggal. Jadi kenapa ada tanpa gejala? Berarti orang itu imunitasnya kuat. Nah, ditakutkan yang imunitas kuat ini, dia berinteraksi dengan orang tua atau mungkin orang yang punya penyakit yang imunitasnya rendah, bisa menularkan dan orang itu bisa menimbulkan gejala. Karena itulah pentingnya kita pakai masker, menjaga jarak, karena itu kita tidak tahu imun setiap orang itu. Jadi saling melindungi begitu gitu. Saling melindungi. Ya kenapa tidak terkena ya? Karena orangnya kuat. Ya bisa saja seperti penyakit apapun ya, mungkin kita kena flu atau apa, dia bergejala dan tidak. Ya, karena orangnya imunnya kuat tidak ada gejala. Ya, slide. Sudah ya. Ada lagi tanya? Sampai keliru ini. Yang tadi ada pertanyaan begini, Dok. Apabila seorang telah dinyatakan sembuh dari COVID, kemudian dinyatakan bahwa orang tersebut kembali positif, apa yang sebenarnya terjadi? Apa masih terdapat RNA? Nah, itu masih belum, ya, itu juga pernah dilaporkan, itu juga belum masih belum terjawab seperti itu ya. Belum ada baru dari WHO. Apakah itu reinfeksi? Bisa saja reinfeksi kan? Bisa saja dia terkena lagi. Ataukah itu laten, itu juga belum dipelajari. Ataukah laten seperti TB yang dia bisa laten? Atau bisa saja reinfeksi. Kalau orang dengue kan seperti itu kan, dengue bisa saja dia terinfeksi lagi dengan strain yang lain. Nah, corona ini juga seperti itu. Strainnya ada 3 kalau tidak salah. Ada berbagai macam strain. Jenis virusnya macam-macam. Bisa jadi dia akan terkena,
Terus sekarang kena lagi. Yang kita yang kita yakini sekarang seperti itu. Nah, apakah ada bisa laten, itu belum tahu. Apakah laten terus infeksi lagi, itu belum ada kepastian tentang itu. Sampai dokter mungkin ada waktu sampai jam berapa nggih, Dok? Jam berapa ini? Ini sudah 2.56. Ya nanti sampai jam 3 lah ya. Berarti satu pertanyaan lagi nggih, Dok? Ya, wes apa-apa. Jadi ini ada pertanyaan dari Christine, Dok. Terkadang ada sebagian orang yang ketika dites menggunakan alat rapid test menunjukkan bahwa dia reaktif, tetapi ketika dilakukan tes swab menunjukkan hasil yang negatif. Bagaimana hasil tadi, Dok? Ya, tadi jadi swab itu kalau rapid itu bisa terjadi interaksi dengan virus corona yang lain. Kan virus corona banyak ya. Bisa terjadi cross reaksi, dia positif tapi bukan COVID-19 tapi corona yang lain. Ada juga terjadi cross reaksi dengan virus dengue. Ada orang yang IgG dengue-nya positif, rapidnya juga positif. Nah, karena itulah kamu tidak bisa mendiagnosis COVID dengan swab rapid aja tidak bisa. Harus dipastikan dengan swab. Nah, kadang orang gini loh, kok ada swab pertama negatif, kedua positif. Ya namanya swab itu juga swab juga bisa false ya, namanya swab karena itu kan tergantung teknik. Ya tergantung teknik, kamu ngambil kayak pakai dicutik hidungnya atau orofaringnya. Kan namanya teknik bisa saja terjadi false. Nah, itu namanya teknik. Karena itu swab itu sebaiknya 2 kali, hari pertama lebih dari 24 jam, hari kedua kita cek lagi untuk mencegah false ini. Dan rapid itu pun juga tergantung kamu periksanya hari keberapa rapid itu. Makanya kita tidak bisa hanya satu saja dari rapid saja, ya harus pastikan foto toraknya bagaimana, darah lengkapnya bagaimana. Kalau perlu CT scan torak, malah CT scan torak ini mendeteksi lebih dini daripada foto torak. Foto torak aman itu belum tentu. Baik, dokter, karena mungkin keterbatasan waktu nih, Dok. Kamu ada satu lagi tidak apa-apa? Ada lagi kita? Sebenarnya masih ada 2, dokter. Sekalian ada loro gak apa-apa, Dek ya. Enggak apa gitu. Tak kira 10. Pak iki ya, Pak. Pertanyaan dari Rahma ini, Dok. Jadi Bu Rahma, jadi telah banyak diketahui kasus COVID di Indonesia terus bertambah. Bahkan kabarnya masih belum diketahui puncaknya. Menurut dokter, apakah penerapan new normal merupakan pilihan yang sudah tepat di tengah wabah yang meruak ini, atau justru seharusnya masih ditetapkan sistem di sini ditulis mungkin PSBB. PSBB ya, gitu ya. Iya, memang idealnya seperti itu, Dek. Cuman kita ya, setiap orang tuh mungkin ada kepentingan, mungkin beberapa orang karena perekonomian harus terus berjalan. Ya, sebagai contoh, mungkin seorang itu adalah jualan. Dia ya bingung, disuruh di rumah terus. Tidak ada uangnya, ya juga tidak makan mati, mikirnya gitu. Keluar juga risiko. Jadi mungkin memang sebaiknya ya memang kita new normal ini memang ya ada aturannya waktu itu sebetulnya. Kalau WHO waktu itu menyatakan kalau untuk new normal itu harus tingkat penularannya sudah rendah. Yaitu harus 1 orang menularkan kurang dari 1 orang. Jadi tingkat penularannya harus rendah. Memang Indonesia ini belum rendah. Ya, sebelumnya mungkin belum bisa, tapi bagaimanapun seperti itu, life must go on itu. Ya, kita mungkin tahu karena kalau tidak gitu perekonomian juga kasihan. Ya, memang itu suatu dilema. Jadi ya itu tetaplah kita melakukan aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan, tapi protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa. Jadi, kuncinya adalah protokol kesehatan gitu. Ya, protokol kesehatan adalah berdoa, Dik. Ya, iya, Dok. Doa itu penting ya. Andai kan, yang penting usaha itu sudah harus ikhtiar ya. Sebenarnya sampun, Dok. Yang pertama tadi saya pikir kayak pertanyaannya hampir sama begitu, Dok. Iya, nanti tanya Bapak Roy aja ya. Baik, dokter, karena sekarang sudah jam 15:01, karena mungkin kalau misalkan ada pertanyaan mungkin mungkin bisa gitu, Dok, bertanya lewat saya, terus nanti saya tanyakan. Ya, kalau bisa kamu jawab ya. Oh, Bapak Roy ini sudah calon dokter juga kan ini Bapak Roy. Ini macam-macam ya di kelompok KKN-nya. Macam-macam ya, bukan dari kedokteran semua ya. Bukan, sebenarnya ini KKN reguler yang
dari LPPM Niko dok, karena yang dari FK itu kan ada modul COVID itu. Oh ya, kalau FK ada KKN-nya sekarang ya? Nah, sebenarnya setahu saya itu sudah ada selalu ada dok. Maksudnya Maksudnya zaman saya dulu tidak ada, soalnya KKN. Zaman saya dulu tidak ada. FK zaman saya dulu tidak ada KKN, sekarang ada ya. Zaman saya dulu FK tidak ada KKN, ada skripsi zaman saya dulu. oh Ya, tidak apa-apa, kamu banyak temannya kan sekarang ya, Bapak Roy ini. Terima kasih dokter atas waktu yang telah diberikan. Tentu sangat sibuk dengan aktivitasnya dan semoga sehat selalu ya dok. Semoga kita semua sehat ya dan segera pandemi ini berlalu. Amin amin. Baik teman-teman, kami rasa webinarnya ini sudah selesai. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa dicari sendiri, tapi harus menggunakan referensi yang tentu terpercaya ya teman. Kemudian mungkin bisa disampaikan kepada saya, nanti saya akan coba tanyakan kepada guru-guru kami di fakultas. Terima kasih atas waktunya semuanya. Ya. Terima kasih dokter. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Oh iya, apa? Sebentar. Oh iya, kepada semuanya yang mungkin masih terhubung, ini ada informasi dari KKN BPM 62. Tadi kan untuk yang bertanya akan mungkin berkesempatan untuk mendapatkan pulsa. Nah, ini untuk pemenang giveaway akan diumumkan lewat IG KKN UNER 62 Nologaten ya. Jadi stay tune di IG itu. Kemudian oh ya, jadi kami kira webinar ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tentu bermanfaat bagi kita dan stay safe. Jangan lupa taati protokol kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya semuanya. Salam sehat.